علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. تغير. بسم الله. خلاص. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriyah, dan kita sudah sampai pada bab 270. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu tahrimil hasad, bab diharamkannya hasad atau iri dengki. Wa huwa, hasad adalah tamanni, berangan-angan, zawali, hilangnya, an-ni'mati, kenikmatan, an sahibiha, dari pemiliknya. Sawaun, sama saja, kanat, adalah, ni'mata dinin, nikmat dalam hal agama, au dunya, atau dalam hal dunia. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, am yahsudun, apakah mereka orang-orang Yahudi dengki, annasa, kepada para manusia, ala ma atahumullah, atas apa yang Allah berikan kepada para manusia, min fadlihi, dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 54. Wa fihi, dan dalam bab ini, hadithu Anas, ada hadisnya Anas bin Malik, as-sabiq fil babi qablah, yang telah lewat pada bab sebelumnya. Jadi bab ini membahas tentang hasad. Definisi hasad adalah menghendaki hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hanya ingin mendapatkan seperti nikmat orang yang punya nikmat, itu bukan hasad. Karena kita tidak ada keinginan untuk lenyapnya nikmat tadi dari orang tersebut. Misalnya, engkau belajar di pesantren ini. Ada yang sukses, nilainya bagus-bagus, ada yang kadang sukses, kadang tidak. Kadang nilainya turun, kadang nilainya naik. Nah, kamu ingin selalu nilainya sukses terus, seperti temanmu yang selalu sukses di dalam ujian. Ini bukan hasad namanya. Kalau ingin seperti yang diberikan kepada orang lain, itu namanya ghibthah. Ghibthah tidak dilarang. Yang dilarang adalah hasad. Makanya perhatikan kata Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ. An-Nisa ayat 32. Jangan kamu berangan-angan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Allah berikan dia kesuksesan. Kita berangan-angan kesuksesan yang diberikan tadi pindah kepada kita. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita berangan-angan semisal apa yang diberikan kepada orang lain, nggak ada masalah. Allah tidak mengatakan wala tatamannau mithla ma faddalallah. Kalau kita mengangan-angankan sesuatu yang faddalallah, yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya hasad. Kalau kita mengangan-angankan mithla ma faddalallah, semisal yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya apa? Ghibthah. Nah, itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasad ini hukumnya apa? Beliau mengatakan tahrim, haram. Apa dalilnya haram? Di sini Allah sebutkan sifatnya Yahudi, yahsudunan nas. Maka ayat ini cukup untuk menyebutkan bahwa hasad itu haram karena ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Maka dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwasanya salah satu sifat Yahudi adalah iri dan dengki. Dan makna ini bahwa iri adalah sifat Yahudi kita temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Dabba ilaikum, telah merembet kepada kalian umat Islam, daul umam qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian.
Siapa umat sebelum kita? Yahudi, Nasrani, ya. Yaitu adalah al-hasadu, penyakit dengki, wal baghdha, dan saling benci. Maka jangan dengki dan jangan saling benci. Ketahuilah bahwa dosa pertama di atas muka bumi itu adalah dengki. Kapan itu? Ketika Qabil dengki kepada Habil. Dosa pertama di surga adalah sombong. Kapan itu? Ketika iblis sombong kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka sombong dan dengki ini sama-sama dosa pertama. Ya, satunya pertama di surga, satunya pertama di bumi. Ada ungkapan yang sangat indah. Al-hasud la yasud. Orang yang suka iri tidak akan menjadi pemimpin. Orang yang suka iri tidak mungkin dia menjadi sayyid. Itu makna al-hasud la yasud. Ada ungkapan yang lain. Al-jasad la yakhlu an hasad. Al-jasad, tubuh itu, la yakhlu, tidak akan kosong, an hasad, dari iri. Maksudnya, setiap manusia pasti dalam hatinya ada iri. Terus kalau setiap manusia pasti ada irinya gimana? Yang dilarang adalah menuruti sikap iri tadi. Tapi kalau iri muncul tanpa kita ikuti, nggak apa-apa. Ada teman kita sukses, maka kita pingin seperti dia. Wah, dia sukses. Nah, kita ingin seperti dia, nggak apa-apa. Yang penting iri tadi jangan diikuti. Kemudian ingin menjegal teman kita yang sukses tadi sehingga dia tidak sukses, sehingga suksesnya pindah kepada kita. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau iri alias ingin seperti orang lain itu sudah biasa. Setiap manusia pasti mengalami hasad tersebut. Nggak ada masalah, tidak dilarang. Yang penting jangan menurutinya. Kemudian hadis yang pertama 1569. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum, hindarilah oleh kalian, wal hasada, dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu, ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan, yaitu besok di akhirat, kama sebagaimana ta'kulun naru, api memakan al-hataba, kayu bakar. Au qala, atau Nabi bersabda, al-ushba, rumput-rumputan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini dalil bahwasanya hasad adalah haram. Dari kalimat yang mana? Iyyakum. Karena iyyakum itu artinya adalah ijtanibu, jauhilah. Maka ini menunjukkan haramnya hasad. Karena aslul amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Maka menjauhi hasad adalah wajib. Berarti hasad adalah haram. Apa maksud hasad itu memakan kebaikan-kebaikan? Maksudnya, pahala-pahala yang kita dapatkan dari amal kebaikan kita, besok di akhirat, itu akan habis dimakan oleh dosa hasad. Kok bisa? Karena orang yang hasad itu biasanya kemudian berbuat dolim kepada orang yang dihasati. Dia menuduh orang yang dihasati tadi. Sehingga tuduhan itu adalah kezaliman yang dia lakukan kepada orang yang dihasati tersebut. Maka kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pahalanya kepada orang yang terzalimi. Hadis yang bicara tentang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Itu kan dia harus ngasih pahala kepada orang-orang yang sudah dia zalimi. Nah, maka yang dimaksud ya'kulul hasanat itu seperti itu. Besok di akhirat pahalanya habis gara-gara dia harus membayarkan kepada orang-orang yang sudah dia zalimi, dan kezalimannya muncul gara-gara hasadnya tersebut. Contoh paling gampang ya. Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari itu dituduh sebagai ahli bid'ah?
dituduh mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk, padahal Imam Bukhari tidak pernah mengatakan begitu. Ternyata sebabnya gara-gara hasad saja. Ini seorang ulama besar, dia kalah saingan dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum Imam Bukhari datang, ini kiainya sangat terkenal, banyak muridnya. Tapi setelah Imam Bukhari datang, maka murid-muridnya pindah kepada Imam Bukhari. Sehingga dia kalah pamor. Nah, akhirnya nuduh Imam Bukhari, inilah yang dimaksud hasad memakan kebaikan. Dia akhirnya mendolimi Imam Bukhari dengan tuduhan. Nah, ini nanti akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan atau pahalanya besok di akhirat. Dikatakan kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Maksudnya bisa sampai habis. Kayu bakar kan mudah terbakar kan. Namanya saja kayu bakar. Berarti mudah terbakar sampai habis. Tapi saya jujur ya, hadis ini pada footnote-nya saya kasih tanda garis bawah. Ini tanda bahwa hadisnya derajatnya dhaif. Jadi saya jujur, ini sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Mari kita lihat penjelasannya. Dhaifun, hadis ini dhaif. Jaddu Ibrahim lam yusamma. Karena kakeknya Ibrahim tidak disebut namanya siapa. Berarti rawinya rawi yang mubham, enggak jelas. Nah, rawi yang mubham menyebabkan sanadnya menjadi dhaif. Kalau sanadnya dhaif, hadisnya dhaif. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan beliau mengatakan la yasih, hadis ini secara derajatnya tidak sahih. Tapi isinya kan bisa benar kan? Ya. Orang kalau iri kemudian berbuat dolim kepada orang yang dia iri kepadanya. Nah, nanti pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang sudah dia dolimi tersebut. Ini makna ini benar dari hadis tentang orang yang bangkrut besok di akhirat. 271 babun nahyi anit tajassus, bab larangan dari tajassus. Tajassus artinya mencari-cari aib orang lain, memburu kesalahan-kesalahan orang lain. Wat tasammu' dan mendengar-dengarkan, mencuri dengar, likalami kepada perkataan man yakrahu, orang yang tidak suka istima'ahu, dicuri dengar. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Ayat ini menunjukkan bahwa tajassus hukumnya adalah haram. Tapi di sini Imam Nawawi tidak menggunakan kata-kata tahrim, tapi menggunakan kata-kata an-nahyi, larangan. Kenapa Imam Nawawi tidak menggunakan kata-kata tahrim, tetapi menggunakan kata-kata larangan? Saya tidak tahu apa manhaj Imam Nawawi, kapan dia mengatakan haram, kapan dia mengatakan makruh, kapan dia mengatakan larangan. Saya belum tahu manhajnya. Karena beliau tidak menjelaskan manhajnya dalam penulisan kitab ini. Tapi boleh kita cari-cari ya. Coba kamu kumpulkan bab-bab yang dimulai dengan kata-kata haram, kemudian kamu kumpulkan bab-bab yang dimulai dengan kata-kata an-nahyu, larangan. Nah, setelah kamu kumpulkan semuanya, coba kamu periksa isinya. Nanti kalau sudah dibaca semuanya, bisa jadi kita akan paham apa manhaj Imam Nawawi, yaitu kapan dia mengatakan larangan, kapan dia mengatakan haram. Tapi juga tidak tentu muncul jawabannya. Ya, bisa jadi muncul jawabannya, bisa jadi ketemu jawabannya, bisa jadi tidak. Tapi jelas bahwa tajassus larangannya ini sampai derajatnya haram. Pertama, karena kaidah mengatakan hukum asal larangan adalah haram. Yang kedua, karena kita temukan hadis yang menunjukkan haramnya. Hadis itu berbunyi, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai seluruh orang-orang yang iman baru pada mulutnya, walam yadkhulil imanu qalbah, iman belum masuk dalam hati. La taghtabul muslimin, jangan gibah terhadap kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari aib-aib mereka. Mencari aib namanya apa? Tajassus.
Fa innahu, maka sesungguhnya, man tatabba'a aurata akhihil muslim, orang yang mencari aibnya saudara muslim, tatabba'a Allahu auratah, Allah akan cari aib dia. Wa man tatabba'a Allah auratah, siapa yang Allah cari aibnya, yafdahu, Allah pasti akan permalukan dia, walau fi jawfi baitih, meskipun dia di tengah rumahnya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa tajassus hukumnya haram, tidak hanya makruh. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sampai diancam ini menunjukkan apa? Haram. Kalau makruh tidak sampai kepada ancaman seperti ini. Maka tajassus adalah haram. Di sini an-nahyi maksudnya nahyut tahrim, ya, larangan haram. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah taala, walladzina, dan orang-orang yang yu'dzunal mu'minin, mengganggu atau menyakiti orang-orang beriman, wal mu'minati, dan mukminah, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, alias apa? Menuduh. Jadi orang beriman tidak melakukan, kemudian kita mengganggunya dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Artinya menuduh dengan ucapan, dengan perbuatan tersebut. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah memikul buhtanan, kedustaan yang besar, wa ithman, dan dosa mubina, yang nyata. Buhtan itu bukan hanya kedustaan biasa, tapi kedustaan yang besar. Taunya dari mana? Bahata, buhita, buhtan itu arti asalnya adalah bingung. Mari kita lihat kata-kata buhita yang disebutkan dalam Al-Quran. Fabuhital ladzi kafar. Surat Al-Baqarah ayat 258. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, datangkan matahari dari barat. Nah, begitu mendapatkan jawaban seperti ini, maka Namrud fabuhita, maka dia pun bingung, gak bisa jawab. Nah, maka arti asal buhita itu adalah bingung, bahata, membingungkan, buhtan, sesuatu yang membingungkan, artinya kedustaan yang sangat besar sampai orang yang mendengar jadi bingung. Yang benar sebenarnya mana ini? Apakah berita yang dusta ini ataukah berita yang sebelahnya? Seperti yang sekarang dilakukan oleh Israel atau dunia barat yang pro dengan Israel. Mereka membalikkan fakta tentang Hamas. Katanya Hamas itulah menyembelih bayi-bayi yang mereka tawan dari Israel. Kemudian wanita-wanita yang mereka tawan katanya disembelih lehernya. Mana ada buktinya? Nggak ada buktinya sama sekali. Justru yang ngebom rumah sakit itu jelas Israel. Yang ngebom anak-anak dan wanita-wanita banyak yang mati, sampai 6.000, 7.000 yang mati, itu siapa kalau bukan Israel? Nah, mereka putar balikkan fakta sampai orang bingung. Yang benar yang mana sebenarnya ini? Nah, itu namanya buhtan. Maka kalau buhtan diartikan kedustaan, kurang mantap. Ya. Kedustaan yang besar, yang sampai membingungkan orang. Orang jadi bingung, mana yang benar. Bingung, saking besarnya kedustaan tersebut. Ini babnya tadi, bab larangan tentang tajassus, mencari aib orang lain. Tiba-tiba kok disebutkan dalil tentang menuduh. Ini gimana? Seperti nggak nyambung kan? Nah, maka jawabnya adalah, orang yang suka mencari aib-aib orang lain, itu seringkali dia membuat tuduhan-tuduhan. Cari aib nggak ketemu, akhirnya dibuat tuduhan. Cari aib nggak ketemu, akhirnya dibuat-buat seolah-olah ada aibnya padahal tidak ada aibnya. Seperti tuduhan orang-orang Israel bahwasanya Turki, Erdogan mengirimkan bom-bom kepada Hamas untuk membantu mereka menyerang Israel. Dari mana itu kamu katakan seperti itu? Apakah ada bukti ataukah tidak? Nggak ada bukti sama sekali, karena mereka cari-cari nggak ada buktinya, akhirnya buat-buat kedustaan. Nah, alhamdulillah kedustaan itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Palestina yang dibayar oleh orang-orang Israel kan, disuruh mengaku bahwa dia adalah mantan Hamas. Kemudian dia di Hamas ini mengetahui seluk-beluknya, termasuk kiriman bom dari atau rudal-rudal dari Turki ke Hamas. Tapi setelah itu Allah kasih dia hidayah.
Akhirnya setelah dia dapat hidayah, dia mengatakan, apa yang sudah saya sampaikan di media-media kemarin itu semuanya bohong. Saya melakukannya gara-gara dibayar oleh Israel. Tapi sekarang saya sudah sadar, saya dapat hidayah, karena saya dulu memang keluarga yang ngaji, paham Quran. Saya sekarang dapat hidayah lagi. Saya ingat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang mencabut semua ucapan saya. Apa yang saya katakan itu semuanya tidak benar. Saya bukan anggota Hamas dan saya tidak pernah mengetahui sama sekali bahwasanya Turki kirim rudal kepada Hamas. Saya nggak tahu. Cuma saya didikte untuk nyuruh ngomong gitu. Dengan iming-iming saya akan dikasih uang, saya akan dikasih warga negara asing dan sebagainya. Maka ini semuanya sudah dia bukakan dan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat makar, Allah membalas dengan makar yang lebih kuat. 1570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum, jauhilah oleh kalian wadhanna, persangkaan." Yang dimaksud persangkaan di sini adalah persangkaan yang jelek atau su'udzon. Dari mana taunya? Dari ayat Al-Quran. Allah mengatakan, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Al-Hujurat ayat 12. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa. Jadi tidak semua persangkaan yang dilarang. Maka yang dilarang adalah su'udzon, berprasangka yang buruk, itu yang dilarang. Kenapa dilarang? Fa inna dhanna, karena sesungguhnya persangkaan yang buruk itu adalah akdzabul hadithi, perkataan yang paling dusta. Kenapa disebut perkataan? Karena persangkaan itu adalah ucapannya hati. Manusia punya dua perkataan. Perkataan mulut, ini perkataan yang zahir. Perkataan hati, ini perkataan yang batin. Nah, di sini yang dimaksud adalah al-hadits al-batini, perkataan yang batin. Wala tahassasu, dan janganlah kalian itu mengendus-endus berita. Jadi bedanya apa? Tahassus dengan tajassus. Kalau tajassus itu cari-cari kesalahan orang. Kalau tahassus pakai hak itu cari-cari berita tentang orang. Nah, dua-duanya dilarang oleh Nabi SAW. Ada selentingan tentang seseorang bahwasanya dia melakukan ini itu. Kamu nggak tahu, nggak usah cari-cari berita. Nanti kalau kamu tahu, malah jadi lebih tidak baik. Dulu kamu baik sama orang tersebut, gara-gara mengetahui hakikat berita, jadi kamu ambil jarak sama dia. Akhirnya gara-gara kamu ngambil jarak, dia pun semakin jauh. Padahal seandainya dia masih dekat sama kamu karena kamu santri, maka dia bisa mendapatkan hidayah gara-gara dekat dengan orang-orang baik. Tapi gara-gara jauh, maka akhirnya malah semakin jelek. Maka jangan tahassus, jangan mengendus-endus berita tentang seseorang. Wala tajassasu, wala tanafasu, dan jangan saling tanafus itu apa? Saingan. Yang dimaksud tidak boleh saingan ini dalam hal dunia. Kalau dalam hal agama, silahkan saingan. Temanmu bangun jam 3 malam, kamu saingi dia, bangun setengah 3. Temanmu bangun setengah 3, kamu saingi dia, bangun jam 2. Dari mana taunya? Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah saingan dunia. Dari hadis yang lain. Tanafasu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walakinni, akan tetapi saya akhafu alaikumud dunya, saya khawatir terhadap kalian dunia, antanafasu fiha, bahwa kalian bersaingan dalam masalah dunia." Hadis muttafaqun alaih dari Uqbah bin Amir. Maka yang dilarang di sini bukan semua saingan, tapi saingan dunia. Wala tahasadu, dan jangan saling iri. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Perhatikan kata-katanya, saling. Saling itu berarti dua orang. Artinya apa? Tidak boleh kita memulai membenci dan tidak boleh kita membalas kebencian dengan kebencian. Kamu dibenci sesama muslim, jangan kamu balas dia dengan kebencian. Ada orang berbuat jelek kepada kita, menuduh, jangan kamu balas dengan tuduhan. Cukup kamu kasih nasihat. Ya akhi, saya ini muslim, kamu juga muslim. Hanya gara-gara kita beda pengajian, kamu nuduh saya. Ini kebangkrutan untuk dirimu besok di akhirat.
maka kamu jangan nuduh. Nggak cocok dengan pengajian saya, silahkan. Tapi nggak usah main tuduh-tuduh begitu. Ini bangkrut kamu nanti di akhirat. Kalau dia terima nasihat, alhamdulillah. Kalau dia nggak terima nasihat, jangan kamu balas dengan menuduh juga. Dia benci kepada kamu gara-gara tuduhan tadi. Kemudian kamu membalas dengan kebencian juga. Nggak diperbolehkan. La tabaghadu. Karena kebencian sesama muslim ini sumbernya dari setan. Kalau setan berhasil merasuki dia sehingga dia membenci kita, maka jangan sampai setan berhasil merasuki kita sehingga kita ikut membenci dia. Kalau kita ikut membalas dengan kebencian, maka setannya ini senangnya 2 kali. Karena sudah berhasil mengganggu dia dan sudah berhasil mengganggu kita. Tapi kalau kita tidak membalasnya, maka dia hanya senang 1 kali. Dia gagal 1 kali lagi. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwanan, bersaudara, kama amarakum, seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Yang dimaksud Allah perintahkan ini pada surat apa? Al-Hujurat. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka para ulama tafsir mengatakan hadza khabarun ma'nahu amrun. Ini adalah berita tapi maksudnya adalah perintah. Dan para ulama balaghah mengatakan berita yang maksudnya adalah perintah itu lebih dahsyat daripada perintah dengan bentuk perintah. Ini ada perintah tapi kalimatnya perintah. Ini ada perintah tapi kalimatnya berita. Ini lebih dahsyat dan lebih kuat yang kalimat berita ini. Seolah-olah Allah mengatakan enggak ada orang beriman kok tidak bersaudara. Meskipun faktanya ada. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Perintahnya sangat dahsyat. Sampai diungkapkan dalam bentuk berita seolah-olah enggak ada permusuhan. Padahal hakikatnya apa? Faktanya ada. Al-Muslim, orang Muslim, akhul Muslim, saudara Muslim yang lain. Maka la yadhlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhulu, tidak boleh membiarkannya. Maksudnya, tidak boleh membiarkan alias tidak menolong. Karena kalau kita tidak menolong sesama muslim, berarti kita meninggalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka tidak boleh kita biarkan saudara kita Palestina mereka dibom dan dibunuh oleh orang-orang Zionis yang kejam, sementara kita tidak punya apapun pertolongan kepada mereka. Nggak boleh. Tapi kita jauh. Bagaimana kita bisa menolong? Kita punya senjata. Apa senjatanya orang beriman? Ad-du'a. Silahul mu'mini doa. Senjatanya orang beriman doa. Maka para masyayikh mengatakan 3 hal bisa kita tolong untuk saudara Palestina. 1, silahul mu'mini doa. Senjata orang beriman adalah doa. Doakan untuk saudara Palestina di dalam kunut nazilah. Doakan untuk saudara Palestina di dalam sholat malam kita, karena sepertiga malam terakhir doanya mustajab. Yang kedua, kita berikan donasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan. Mereka butuh obat-obatan, butuh makanan, butuh selimut, dan sebagainya. Yang ketiga, sebarkan informasi yang benar tentang Israel dan Palestina. Karena banyak orang yang mutar balikkan fakta. Mereka ingin membuat masyarakat jadi bingung. Siapa sebenarnya yang teroris? Apakah Israel ataukah Hamas? Nah, ini mereka buat fakta berita-berita yang bohong. Maka tidak boleh kita membiarkan berita-berita bohong itu tersebar tanpa kita menyampaikan berita yang sebenarnya. Kemudian, wala yahqiruh, dan tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru, dan beliau menunjuk ila sadrih, kepada dada beliau. Bihasbi mri'in, cukup bagi seseorang minasyarri, keburukan, ayyah kira akhahul muslim, bahwa dia meremehkan saudaranya yang muslim. Karena itu nasihat para ulama kita, ungdzur bi'ainil i'tibar, la tangdzur bi'ainil ihtiqar. Lihatlah kepada orang lain dengan mata i'tibar, mengambil pelajaran. Jangan melihat orang lain dengan mata ihtiqar, meremehkan.
Kita melihat orang yang tidak sholat Jumat. Kita pulang dari Jumatan. Melihatnya jangan meremehkan. Ini orang-orang jelek ahli neraka. Meremehkan kayak begitu. Apakah jelas dia ahli neraka? Belum tentu. Sekarang dia nggak Jumatan. Bagaimana kalau akhirnya dia matinya husnul khotimah? Karena 1 pekan sebelum mati dia tobat. Kemudian rajin sholat. Sementara kita yang meremehkan, belum tentu kita matinya husnul khatimah. Sekarang kita santri, sekarang kita orang baik. Bagaimana kalau 1 pekan sebelum mati jadi murtad? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka jangan meremehkan sama sekali. Tapi ambil pelajaran saja. Alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Alhamdulillah, saya dapat hidayah. Doakan orang-orang yang belum dapat hidayah supaya mereka juga mendapatkan hidayah sebagaimana kita. Kullul muslim, setiap orang muslim alal muslim atas muslim yang lain haramun. Haram 3 perkara. 1, damuhu, darahnya, alias tidak boleh dibunuh. Wa irduhu, dan kehormatannya, tidak boleh digibah, tidak boleh dituduh. Wa maluhu, dan hartanya. Di sini disebutkan darah, lalu kehormatan, lalu harta. Tetapi urutan ini tidak saya temukan dalam kitab Sahih Muslim. Maka tampaknya ini Imam Nawawi mengubah urutannya karena beliau anggap ini nggak ada masalah diubah urutannya. Atau ini dari penasakh kitab Riyadhus Shalihin. Di antum semuanya damuhu wa irduhu wa maluhu atau ada yang berbeda? Wa maluhu dulu. Coba yang wa irduhu tunjuk jari. Ada kan? Ada ya? Cetakan apa coba dilihat di luar? DKI. Nah, DKI kurang valid itu. Ada lagi selain yang selain DKI yang wa irduhu dulu. Selain DKI? Berarti rata-rata wa maluhu ya. Nah, kalau wa maluhu dulu ini sesuai dengan cetakan Sahih Muslim yang ada. Memang disebutkan di sana damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, mungkin ya bisa jadi ini penaskahnya bukan apa Imam Nawawinya yang membalik. Baik, kita lanjutkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsadikum, kepada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, walakin akan tapi yanzuru, Allah melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa batin manusia itu lebih utama daripada zahirnya. Jasad itu zahir, rupa itu zahir, hati itu batin. Maka batin lebih utama daripada zahir. Para ulama sepakat bahwasanya amal-amal batin lebih penting daripada amal-amal zahir. Orang-orang yang tingkat imannya sudah tinggi itu lebih mementingkan amalan batin daripada amalan zahir. Tapi orang yang baru iman sedang-sedang atau masih sedikit imannya seperti kita-kita ini seringkali memperhatikan amal-amal zahir. Salat, diperbanyak salatnya, tapi khusyuknya enggak ditingkatkan. Nah, itulah kita. Kalau para ulama-ulama, para wali-wali Allah, mungkin mereka salatnya enggak banyak-banyak, tapi khusyuknya Masya Allah. Mereka mungkin baca Qur'annya enggak sebanyak kita, tapi ketika sudah baca Qur'an, fokusnya, khusyuknya, tadaburnya mantap. Sehingga sekali duduk baca Qur'an, itu sudah dapat tadabur yang sangat banyak. Tapi kita sekali duduk membaca 1 juz, tapi tidak ada tadabur sama sekali. Tidak ada tambahan iman dalam hati kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Itulah kita, ya, hanya melihat apa? Amal-amal zahir. Maka mari kita tingkatkan iman kita dengan melihat amal-amal yang batin. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat yang lain, la tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tajassasu, jangan cari aib. Wala tahassasu, jangan endus berita. Wala tanajasu, jangan saling entul. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Entul itu adalah menawar barang yang dijual dengan harga tinggi, tidak untuk membeli, tapi untuk nipu orang yang lain, pembeli yang lain.
Dan seperti ini biasanya dilakukan dengan kesepakatan dengan si penjual. Misalnya A menjual barang, sepakat dengan B. Nanti kalau ada orang datang menawar, kamu pura-pura ikut nawar. Tawarlah dengan harga yang tinggi. Nah, maka betul, ketika C datang menawar, maka si B tadi yang sudah sepakat dengan si penjual datang juga. Jual apa nih? Oh, ini motor 7 juta. Nah, tiba-tiba orang yang melakukan entul mengatakan, oh saya berani itu 8 juta. Akhirnya dia terpaksa berani untuk membayar harga tinggi. Nah, setelah dia pergi, maka kemudian laba dibagi dua antara penjual dengan orang yang mengentul tadi. Baik disepakati antara kedua belah pihak atau tidak disepakati, sama-sama haram hukumnya, tidak boleh hal itu dilakukan. Kenapa? Karena tanajus ini termasuk dari bab ghash di dalam jual beli. Sementara Rasulullah mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang melakukan ghash, ghash itu adalah kebalikan dari nasihah, maka dia tidak akan termasuk dari umat Islam yang baik. Wa fi riwayatin la taqata'u, jangan saling putus hubungan. Wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Sama semua ya. Wa fi riwayatin la tahajaru, jangan saling menjotak atau memutus hubungan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sebagian kalian atas jualan orang lain. Ini semuanya sudah kita jelaskan dulu, tidak perlu diulangi lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bikulli hadhihi riwayat, dengan semua riwayat ini, warawal Bukhari wa aktsarah, dan Imam Bukhari meriwayatkan mayoritasnya. 71 wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innaka, sesungguhnya engkau, ini taba'ta, jika engkau itu mencari-cari auratil muslimin, aib-aib atau kesalahan-kesalahan kaum muslimin, afsattahum, berarti engkau sudah merusak mereka, au kita, atau engkau itu nyaris antufsidahum, merusak mereka. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini adalah satu bab di mana banyak orang yang dikelabui oleh setan. Kelompok A dengan kelompok B. Saya nggak usah sebutkan namanya. Antum pasti sudah paham. Kelompok A tidak sependapat dengan kelompok B. Kemudian kelompok A ini mendengarkan video-video kajian dari kelompok B untuk membredeli kesalahan-kesalahannya. Kemudian membuat satu video untuk membantah dengan judul kesalahan-kesalahan Ustadz Fulan di dalam baca kitab Gundul. Kajian saya seperti ini. Pas saya bacanya salah, misalnya di sini Sami'tu Rasulullah, saya baca Sami'tu Rasulullah misalnya. Rasulah menjadi Rasulu. Kadang-kadang manusia salah ucap begitu. Nah, pas salah ucap itu mereka senang. Nah, ini nih kesalahan Abu Zaidan nih. Ternyata dia nggak fasih baca bahasa Arab. Itu termasuk ini, Pak. Au ittaba'ta auratil muslimin. Mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Tujuannya bukan apa-apa, tetapi tujuannya adalah mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Setan akan membisikkan bahwasanya kamu melakukan seperti ini, nggak apa-apa. Ini bukan dosa. Ini untuk menunjukkan kepada umat bahwa ini ustadz ilmunya tidak valid, sehingga tidak usah ngaji sama dia. Nah, setan bisikkan begitu. Tapi sebenarnya masuk dalam bab ittaba'ta auratil muslimin. Karena kalau memang tujuannya seperti yang kamu katakan itu, maka caranya bukan seperti itu. Ada saudaramu salah, kamu ingatkan 4 mata, dijabri saja. Ya Ustadz, engkau membaca seperti ini bacaannya salah, yang benar begini. Ya Ustadz, engkau menjelaskan ini hadisnya maksudnya begini, padahal itu salah, mestinya maksudnya begini. Dijabri, jangan disebar-sebarkan begitu. Kalau disebar-sebarkan, apalagi tujuannya memang mencari-cari kesalahan, itu sudah pasti masuk dalam bab ini. Kita lanjutkan satu hadis lagi ya. 72. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya dia didatangkan birajulin seseorang, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza fulanun, ini adalah fulan, taqturu lihyatuhu khamran, yang meneteskan lihyahnya, jenggotnya itu akan minuman keras.
Faqala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, inna sesungguhnya kami qad nuhina, kami telah dilarang anit tajassus, dari tajassus, walakin akan tetapi iyadhar lana syai'un, jika tampak kepada kami sesuatu, na'khudh bihi, kami pun akan menghukum dengannya. Hadithun hasanun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslimin. Jadi maksudnya, ketika Ibnu Mas'ud menjadi gubernur, ya, di mana, ya, dia pernah dikirim ke Kufah, Irak, ya. Maka ketika dia menjabat sebagai gubernur di sana, dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ini ada orang jenggotnya menetes-netes minuman keras. Berarti sudah tampak jelas bahwa dia habis minum minuman keras. Maka kata Ibnu Mas'ud, kita dalam agama ini dilarang tajassus. Tapi kalau sudah jelas seperti ini, ada orang netes-neteskan jenggotnya minuman keras, berarti sudah tampak jelas. Nah, kita hukum. Seandainya cuma ada informasi, katanya di rumah sana itu ada orang sedang mabuk-mabuk, maka menurut Ibnu Mas'ud nggak boleh tajassus. Nggak boleh kita menggeledah rumah tadi. Siapa yang minum-minum minuman keras di sini? Nggak boleh. Ada informasi seperti itu, nggak usah tajassus. Cukup memberikan nasihat. Kaum muslimin, ada informasi katanya sebagian orang sembunyi di satu rumah untuk minum minuman keras. Ketahuilah bahwasanya kamu sembunyi dimanapun, Allah mengetahui. Maka jangan engkau sembunyi-sembunyi untuk minuman keras, karena Allah tahu. Konon di sebagian pesantren itu ada santri yang sembunyi-sembunyi ngerokok. Maka cukup dinasihati. Katanya ada santri-santri yang ngerokok sembunyi-sembunyi pada malam hari ketika ustadznya sudah pada tidur. Ketahuilah bahwa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kemanapun tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu tajassus. Sebagian orang salah paham. Kalau begitu berarti pesantren tidak boleh pasang CCTV. Karena CCTV berarti tajassus kepada santri. Ketahuilah, CCTV yang dipasang oleh para asatid di pesantren itu tujuannya bukan untuk tajassus, tapi tujuannya untuk tarbiyah, pengawasan pendidikan kepada santri. Santri dididik supaya tertib. Ketika pas tidak tertib akan kelihatan. Nah, sehingga ustadznya mudah untuk menjelaskan. Tadi ada yang melakukan begini. Nah, ini tidak tertib. Semestinya yang dilakukan begini. Maka tujuannya bukan tajassus seperti itu. Tujuannya adalah untuk apa? Tarbiyah. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa inna malikul limri'in manawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka jangan rancu dalam bab ini. Ya. Kadang-kadang orang-orang rancu, apakah ini termasuk sesuatu yang dilarang apakah tidak. Nah, adalah diketahui perbedaan antara keduanya. Dari hadis ini diambil satu kaidah yang populer, sering kita dengar. Nahkumu bidzawahir. Kita memberikan keputusan hukum sesuai yang zahir. Ini diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Iyadhhar lana syai'un na'khudh bih. Kalau sudah zahir, sudah tampak kepada kami sesuatu, baru kami kasih keputusan hukum. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tadi agak putus-putus ya. Mungkin karena kabelnya agak kurang nyambung tadi. Maka seandainya sebelum kajian ini ada antum yang baca Quran dulu satu surat untuk ngetes apakah sudah bagus atau tidak, nggak ada masalah. Ya, bagus, silahkan nanti salah satu maju misalnya untuk kajian, untuk membaca Quran, nggak ada masalah. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan tema